Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanul Alifah dengan NIM 1420 1240 31154. Di sini saya akan menampilkan video roleplay untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahma Nur Alifah, mahasiswa keperawatan Universitas Valetahan. Saya senang dipanggil Rahma. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Waalaikumsalam, nama saya Nasya. Baik, Nasya. Senang berkenalan dengan Nasya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Nasya untuk membantu mengatasi perasaan yang sedang Nasya alami. Semua yang kita bicarakan akan saya jaga kerahasiaannya. Bagaimana perasaan Nasya hari ini? Saya lagi ngerasa sedih. Baik, terima kasih sudah jujur menyampaikan perasaannya. Kalau boleh tahu, menurut Nasya lebih nyaman berbincang di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Baik, bagaimana kalau berbincang selama kurang lebih 10 menit? Apakah Nasya bersedia? Ya, saya bersedia. Coba kamu boleh ceritakan kepada saya apa yang membuat Nasya merasa sedih hari ini? Orang tua saya sering membandingkan saya dengan kakak saya. Kakak saya pintar, selalu jadi juara, sedangkan kalau saya enggak. Oh, jadi kamu merasa sedih karena sering dibandingkan dengan kakak, begitu ya? Iya, Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar perbandingan itu? saya merasa tidak berguna, minder, kecewa sama diri sendiri. Saya bisa memahami perasaan Nasya. Tentu tidak mudah berada di posisi ini ya. Seperti itu. Sejak kapan kamu merasakan hal tersebut? Kurang lebih 1 tahun setelah saya masuk SMA. Apakah perasaan itu memengaruhi kegiatan sehari-hari? Iya, saya jadi malas buat ngapa-ngapain, malas juga buat belajar, malas kumpul keluarga karena takut nanti malah dibandingin. Baik, jadi sering merasa sedih ya? Ya. Nasya juga mulai menarik diri dari lingkungan. Nasya, kalau saya boleh menyimpulkan ya, saat ini Nasya mengalami harga diri yang rendah, yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya tidak dihargai, tidak mampu, dan selalu merasa lebih rendah dibandingkan orang lain. Menurut Nasya, apakah seorang harus memiliki kemampuan yang sama seperti Nasya? Enggak. Betul sekali, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Sekarang coba kita cari bersama apa hal positif yang Nasya miliki. Saya suka menggambar. Oh, wah bagus sekali. Apakah pernah ada yang memuji hasil gambar Nasya? Pernah teman-teman saya di sekolah sering bilang kalau misalnya gambar saya bagus. Itu artinya Nasya memiliki kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Apalagi kelebihan Nasya selain itu. Saya suka membantu teman saya kalau mereka kesulitan. Nah itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap orang lain. Kalau begitu kita coba ya, Nasya menyebutkan 3 kelebihan Nasya yang dimiliki. Saya suka menggambar, terus saya juga suka membantu teman saya yang sedang kesulitan. Terus saya juga mandiri. Bagus sekali. Mulai sekarang setiap kali Nasya merasa minder karena dibandingkan, coba ingat kembali 3 kelebihan tersebut. Kalau bisa tulis di buku atau di handphone, agar Nasya bisa mempercayai diri sendiri. Baik. Selain itu, cobalah terus mengembangkan kemampuan menggambarnya, karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Yang terpenting kamu tidak perlu menjadi seperti kakak untuk menjadi diri kamu yang berharga. Ya, Kak. Nasya, tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai. Bagaimana perasaan Nasya setelah berbincang dengan saya? Saya sudah lebih lega. Alhamdulillah. Coba Nasya bisa sebutkan kembali apa yang sebenarnya membuat kamu sedih selama ini. Saya sering dibandingkan dengan kakak saya, terus saya jadi merasa gak berharga dan gak ada gunanya.
Lalu apa saja yang kelebihan Nasya yang dimiliki? Saya bisa menggambar, saya juga suka membantu teman saya yang kesulitan, terus saya juga mandiri. Bagus sekali. Apa yang akan kamu lakukan setelah pertemuan kita hari ini? Saya akan coba mengingat kelebihan saya dan juga mencatat di buku harian saya. Saya senang mendengarnya. Semoga kamu bisa terus menghargai diri sendiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Baik Nasya, sesuai kesepakatan kita hari ini, kita sudah berbincang selama kurang lebih 10 menit. Terima kasih karena Nasya sudah mau bekerja sama dengan baik. Kalau Nasya bersedia, pada pertemuan berikutnya kita akan berlatih meningkatkan rasa percaya diri. Kegiatan Nasya yang disukai, misalnya seperti menggambar atau aktivitas yang lainnya yang membuat Nasya merasa mampu. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.